Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Fisika Dasar 1, yang mana ini adalah pertemuan yang keenam dengan pokok bahasan masih sama yang kemarin, besaran-besaran gerak, tetapi ini untuk yang part kedua atau bagian kedua. Oke, mari kita lihat saja di slide selanjutnya. 3.3 Jarak tempuh. Jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya, dari Bandung ke Jakarta, jarak tempuh kendaraan adalah 140 km kalau melalui jalan tol. Tetapi kalau melalui Cianjur, Puncak, atau Purwakarta, atau Cianjur, Sukabumi, maka jarak tempuhnya lebih besar lagi. Makin banyak tikungan yang dilewati benda untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya, maka jarak tempuh akan semakin banyak. Ya iyalah, seperti itu. Perhatikan gambar 3.4, nanti ada gambarnya. Ada 3 lintasan yang dapat ditempuh untuk berpindah dari Bandung ke Jakarta. Nah, ini dia gambar 3.4. Ada lintasan 1, 2, dan juga lintasan 3. Perpindahan yang dihasilkan pada setiap lintasan yang diambil selalu sama, karena garis lurus yang menghubungkan Bandung-Jakarta selalu sama. Nah, ini perpindahan dari A ke B atau dari Jakarta ke Bandung. Namun, jarak tempuh lintasan 3 lebih besar daripada lintasan 2 dan lebih besar daripada lintasan 1. Nah, ini lintasan 3, ini dia. Lintasan 2. Nah, ini adalah lintasan yang 1. Nah, di sini ada yang namanya jarak tempuh. Nah, jarak tempuhnya yang garis warna-warni ini. Nah, setiap jarak tempuhnya itu akan berbeda-beda jaraknya, panjangnya, dan juga waktunya bahkan. Nah, dikarenakan banyak sekali tikungan-tikungan yang harus dilalui. Oke, selanjutnya menghitung jarak tempuh jauh lebih sulit daripada menghitung perpindahan, karena panjang tiap potongan lintasan yang ditempuh benda harus diukur. Saat menghitung perpindahan, kita tidak perlu mencatat tiap saat gerakan benda atau tidak mempedulikan posisi benda selama bergerak. Yang perlu dicatat hanya di mana posisi awal benda dan di mana posisi akhir benda. Ini menghitung jarak tempuh jauh lebih sulit daripada menghitung perpindahan. Nah, oke, selanjutnya. Sedangkan untuk menentukan jarak tempuh, maka tiap saat posisi benda harus dicatat. Jarak pergerakan benda dalam tiap pertambahan waktu, sekecil apapun harus diukur. Jarak tempuh adalah jumlah semua jarak pergerakan tersebut. Selanjutnya, sebagai contoh, kita sudah tentukan bahwa besar perpindahan dari ITB atau Institut Teknologi Bandung ke Gedung Sate adalah 1,53 km. Jarak tersebut adalah panjang garis lurus yang menghubungkan ITB dengan Gedung Sate ketika langsung ditarik garis lurus tidak berkelok-kelok. Kalau kita jalan atau naik kendaraan, tidak mungkin kita mengikuti garis lurus tersebut karena akan menabrak sejumlah rumah penduduk atau gedung perkantoran. Nah, tentunya kita harus belok-belok. Yang bisa kita lakukan adalah melewati jalan yang ada yang tentu berbelok-belok. Nah, seperti saya katakan tadi. Jalan yang kita tempuh ini disebut jarak tempuh. Besarnya jarak tempuh bergantung pada jalan yang dipilih. Nah, contohnya tadi gambar 3.4 ada 3 jalur yang bisa diikuti. Nah, tentunya besarnya jarak tempuh tergantung pada jalan yang dipilih. Nah, itu dia. Masuk ke 3.3.1 jarak di permukaan bumi.
Lokasi di permukaan bumi dinyatakan oleh sudut lintang dan sudut bujur. Dalam bahasa Inggris, sudut lintang disebut latitude, sedangkan sudut bujur disebut longitude. Jika kita diberikan data sudut lintang dan sudut bujur dua kota, berapakah jarak terdekat dua kota tersebut? Nah, tentu jarak tersebut bukan sebuah garis lurus yang menghubungkan kedua kota. Sebab kalau lokasi kota cukup jauh, maka garis lurus yang menghubungkan dua kota akan menembus tanah disebabkan oleh bentuk bumi yang mendekati bola. Nah, itu kan bola sini kalau dari kota A ke kota B, nah itu bulatannya begini, AB biasa kan kok garis lurus ya sudah pasti menembus bumi. Jadi kita tidak bisa mengambil garis lurus. Oke, selanjutnya untuk menentukan jarak terpendek dua lokasi di permukaan bumi, kita dapat menggunakan persamaan, ini dia, S sama dengan R dikali delta sigma, yang mana R adalah jari-jari bumi, delta sigma dinamakan sudut sentral dalam satuan radian. Nah, sudut sentral memenuhi persamaan delta sigma sama dengan R cos sin Pi1 dikali sin Pi2 ditambah cos Pi1 dikali cos Pi2 dikali cos dalam kurung lambda 2 dikurang lambda 1 tutup kurung. Dengan Pi1 dan Pi2 adalah sudut lintang lokasi pertama dan kedua. Sementara Pi1 dan Pi2 adalah sudut bujur lokasi pertama dan kedua. Dalam menentukan sudut, ditetapkan bahwa lintang utara diambil bernilai positif dan lintang selatan bernilai negatif. Ini negatif ya, bukan negatif. Bujur barat diambil negatif dan bujur timur diambil positif. Ingat, jangan terbalik-balik. Oke, selanjutnya contoh 3.3. Koordinat kota Jakarta adalah 6,1745 derajat lintang selatan, 106,8227 derajat bujur timur, dan koordinat kota Osaka Jepang adalah 34,6939 derajat lintang utara, 135,5022 derajat bujur timur. Nah, kita anggap selama penerbangan pesawat selalu berada pada lintasan terpendek yang menghubungkan Jakarta dan Osaka. Kita ingin menentukan jarak terpendek dua kota tersebut. Nah, kita gunakan jari-jari bumi, yaitu 6.400 km. Nah, ini jawabannya. Koordinat sudut dua kota adalah Pi1 sama dengan minus. Nah, tadi kita telah bahas tentang bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan. Nah, makanya tadi jangan terbalik-balik tentang positif dan minusnya. Pi1 sama dengan minus 6,1745 derajat, Pi2-nya sama dengan 34,6939. Sementara lambda 1 sama dengan 106,8227 derajat dan lambda 2 sama dengan 135,5022 derajat. Dengan demikian delta lambda sama dengan lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan 135,5022 derajat dikurang 106,8227 derajat, sehingga hasilnya 28,6795. Jadi untuk nilai delta lambda adalah 28,6795 derajat. Nah, yang mana kalau ketika ada delta itu berarti perubahan, ada yang berubah. Nah, ini tadi dari titik 2 ke 1, titik 1 ke 2, nah itu ada perubahan. Nah, perubahannya ini adalah 28,6795 derajat. Nah, selanjutnya, besar sudut sentral yang menghubungkan kota Jakarta dan Osaka adalah
Tadi rumusnya sudah ada. Delta sigma sama dengan arke cos sin pi1 dikali sin pi2 tambah cos pi1 dikali cos pi2 dikali cos lambda 2 dikurang lambda 1. Nah, ini tadi sudah ada. Nah, arcos sin. Nah, ini sin satunya ini. Sin pi1-nya ini minus 6,1745 derajat. Sin pi2 ini 34,6939 ditambah cos minus 6,1745. Lalu dikali dengan cos 34,6939 derajat dikali cos 28,6795 derajat. Sehingga hasilnya adalah 0,8554 rad atau radian. Nah, nanti kalian coba lagi hitung nilai ini kalau kalian belum puas atau belum yakin dengan nilai hasil nilai akhir dari perhitungan ini. Nah, kita sudah dapatkan perubahannya, delta sigmanya adalah 0,8554 radian. Nah, jarak terpendek Jakarta-Osaka menjadi S sama dengan R dikali delta sigma. Nah, ini R-nya adalah jarak jari bumi. 6.400 kali yang barusan kita dapat sebelumnya 0,8554 sama dengan 5.474 km. Jadi jarak terpendek antara Jakarta dan Osaka adalah 5.474. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3.4 kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Misalkan, pada saat T1, posisi benda adalah R1. Dan pada saat T2, posisi benda adalah R2. Maka, perpindahan benda adalah delta R21. Nah, ingat, ini adalah tanda vektor sama dengan vektor R2 dikurangi vektor R1. Sementara untuk lama waktu benda berpindah adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Selanjutnya, definisi kecepatan rata-rata adalah V kecil vektor sama dengan delta R21 per delta T. Nah, di sini kita gunakan tanda kurung siku. Nah, seperti ini. Sebagai simbol untuk rata-rata. Jadi, ketika ada tanda seperti ini, berarti adalah rata-rata. Kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Karena ini ada tanda vektornya, ada tanda panahnya. Nah, selanjutnya, karena hanya ditentukan oleh perpindahan dan waktu tempuh untuk melakukan perpindahan, maka kecepatan rata-rata tidak dipengaruhi lintasan yang ditempuh. Informasi yang kita butuhkan hanya posisi awal, posisi akhir, dan waktu tempuh. Bagaimana cara benda bergerak selama selang waktu tersebut tidak perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 3.4. Pada saat T1 sama dengan 2 second, posisi sebuah benda adalah R1 sama dengan 10 I meter. Pada saat T2 sama dengan 6 second, posisi benda menjadi R2 sama dengan 8J tambah 10K meter. Dan pada waktu T3 sama dengan 16 second, posisi benda adalah R3 sama dengan 15I dikurang 10J dikurang 15K meter. Nah, berapakah kecepatan rata-rata benda selama perpindahan dari T1 ke T2, T2 ke T3, dan T1 ke T3? Nah, tadi ini rumusnya sudah ada tentang berapakah kecepatan rata-ratanya benda selama perpindahan. Oke,
Mari kita jawab yang bagian A. Perpindahan benda dari T1 sampai T2 adalah, nah, delta R21 sama dengan R2 dikurang R1. Yang mana tadi R2-nya adalah 8J ditambah 10K. R1-nya dikurang 10I. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang urutan tanda vektor satuan ini. Yang mana yang pertama adalah I, J, K. Maka itu kita harus susun. Nah, jadi sama dengan, nah, ini I, ini bagian paling depan. Nah, jadi untuk bagian I adalah minus 10I. Paling depan minus 10I. Ditambah, ini positif 8J ditambah 10K meter. Nah, jadi kita sudah lihat, kita sudah temukan posisinya di mana. Selanjutnya, lama perpindahan benda adalah ini. Delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4 second. Nah, kecepatan rata-rata benda dari T1 sampai T2 adalah, nah ini dia, V sama dengan delta R21. Nah ini dia hasilnya, dibagi delta T. Ini dia hasilnya. Nah, jadi sama dengan minus 10I ditambah 8J ditambah 10K meter per 4 second sama dengan minus 25I ditambah 2J tambah 2,5K meter per second. Nah, 10 minus 10 dibagi 4 ini minus 2,5. 8 dibagi 4 positif 2J. Dan 10K dibagi 4 sama dengan 2,5K. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata dari tempat selang waktu T1 sampai T2. Nah, untuk selanjutnya silakan coba-coba cari sendiri di rumah untuk selang waktu T2 ke T3 dan juga T1 ke T3. Nah, jadi kalian coba-coba saja di rumah, ini bukan tugas, hanya untuk coba-coba saja mencari yang bagian B dan juga bagian A, dan juga bagian C. Nah, ini bagian A kita sudah jawab. Yang mana langkah-langkah pengerjaan untuk bagian B dan bagian C mirip sama sekali dengan yang bagian A. Oke, saya rasa cukup sekian saja untuk pertemuan kita yang ke-6 ini. Nah, ini pertemuan yang ke-6. Dan ini merupakan bagian terakhir untuk pokok bahasan besaran-besaran gerak. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti tentang pembahasan yang saya bawakan ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.